Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat Rasulullah menginap. Semua keluarga di Yasrib berebut menawarkan diri menjadi tuan rumah kepada Rasulullah. Semuanya ingin agar Rasulullah bersedia tinggal di lingkungan mereka. Rasulullah mengetahui bahwa jika ia menentukan pilihan, keluarga yang tidak terpilih akan malu dan kecewa. Karena itu, beliau memasrahkan pilihan itu kepada Allah. Dengan halus, beliau berkata kepada semua kepala keluarga, "Biarkanlah untaku ini berjalan, karena ia adalah unta yang diperintah." Kaum muslimin mengikuti Al-Qusywa yang berjalan perlahan-lahan. Di suatu tempat milik dua orang anak yatim, Sahal dan Suhail bin Amru dari Bani Najjar, unta Rasulullah itu berhenti dan merebahkan perutnya ke pasir. Rasulullah mengajak Al-Qusywa berjalan lagi. Namun, tidak lama kemudian, ia kembali ke tempat semula dan merebahkan perutnya lagi ke pasir, menderum di situ. "Inilah tempat kediamanku, insya Allah." Demikian sabda Rasulullah. Kemudian, beliau berdoa 4 kali. "Ya Allah, semoga Engkau menempatkan aku di tempat kediaman yang diberkahi dan Engkaulah sebaik-baik yang memberi tempat kediaman." Rasulullah membeli tanah dari kedua anak yatim tersebut. Rasulullah turun dan bertanya, "Di mana rumah saudaraku yang paling dekat dari sini?" Dengan penuh gembira, Abu Ayyub segera menjawab, "Saya, ya Rasulullah. Itu rumahku dan itu pintunya." Rasulullah tersenyum dan berkata, "Baiklah Abu Ayyub, jika Anda berkenan, aku akan tinggal di rumah Anda untuk sementara waktu. Silahkan sediakan tempat untukku." Abu Ayyub tergopoh-gopoh memasuki rumahnya karena begitu gembira. Disiapkannya tempat untuk Rasulullah serapi mungkin. Kemudian, ia kembali menghadap Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, sungguh saya sudah menyediakan tempat beristirahat bagi Tuan. Dengan berkah Allah, silahkan berdiri dan masuk ke dalam." Gentong pecah. Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub. Abu Ayyub ingin Rasulullah tinggal di lantai atas, tetapi Rasul menolak. Suatu ketika gentong Abu Ayyub pecah dan airnya tumpah. Abu Ayyub dan istrinya segera menggunakan selimut satu-satunya untuk menyerap air agar tidak menetes ke tempat tinggal Rasulullah. Setelah itu, Abu Ayyub mendesak Rasulullah agar tinggal di atas. Akhirnya Rasulullah pun bersedia tinggal di atas. Mendirikan masjid. 7 bulan lamanya, Rasulullah dan keluarganya tinggal di rumah Abu Ayyub. Selama itu, Abu Ayyub, Sa'ad bin Ubadah, As'ad bin Zurarah, dan yang lainnya mengirim makanan untuk keluarga Rasulullah secukup-cukupnya. Setiap pagi dan petang, Ummu Ayyub memasak makanan dan tidak mereka makan sebelum terlebih dahulu mereka sajikan kepada Rasulullah dan keluarganya. Demikianlah budi Abu Ayyub dan keluarganya kepada Rasulullah. Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub sampai beliau mendirikan masjid dan rumah sendiri. Ketika akan mendirikan masjid, Rasulullah mengumpulkan Bani Najjar yang menjadi pemilik tanah di tempat itu. "Wahai Bani Najjar, demikian sabda Rasulullah. Hendaklah kalian tawarkan harga kebun-kebun ini kepadaku karena aku akan membelinya." "Wahai Rasulullah, kami tidak akan menghargai kebun-kebun itu karena mengharap ridha Allah saja." Namun, Rasulullah tetap meminta mereka memberikan harga walaupun rendah. Akhirnya, Sayyidina Abu Bakar membayar harganya sebesar 10 dinar. Setelah itu, bersama para sahabat, Rasulullah membenahi tanah itu, membersihkan pohon, dan membongkar serta memindahkan kuburan yang sudah rusak. Setelah itu barulah mendirikan masjid. Rasulullah meletakkan batu pertama, lalu beliau meminta Abu Bakar meletakkan batu selanjutnya, kemudian beliau menyuruh Umar bin Khattab, setelah itu Utsman bin Affan, dan terakhir Ali bin Abu Thalib. Beliau bersabda, "Mereka itulah khalifah-khalifah setelah aku.
Setelah itu, semua orang bekerja keras dengan gembira dan penuh semangat. Sambil bekerja, Rasulullah bersyair, "Ya Allah, sesungguhnya pahala itu pahala akhirat. Maka sayangilah sahabat-sahabat Ansar dan Muhajirin." Para sahabat menjawab syair Rasulullah, mereka bersyair, "Jika kami duduk termenung, padahal Nabi bekerja. Yang demikian itu sungguh perbuatan yang tercela." Batu diangkat, diletakkan, disusun, dan disisipkan sampai akhirnya masjid pun selesai. Pagarnya dari batu dan tanah, tiangnya dari batang-batang kurma, atapnya pelepah kurma. Kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika itu, Ka'bah belum menjadi kiblat. Di sisi masjid, didirikan 2 buah kamar untuk tempat tinggal Rasulullah dan keluarganya. Sungguh, sebuah masjid sederhana yang penuh berkah. Warna masjid. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata tentang bagaimana sebuah masjid dibangun. Kata beliau, "Lindungilah orang-orang dari tampias hujan. Janganlah kalian mewarnai dinding masjid dengan warna merah atau kuning sehingga dapat menimbulkan fitnah." Barakallahu fikum. Dari hamba Allah yang ingin belajar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.